My name. My name is. My name. Natalia. My name. My name is Lin. My name is Lin. Saya Indonesia benar-benar mengajarkan kita untuk santai dan menikmati hidup. Kemarin saya melawati Hari Minggu di Bali. Seharian enggak bisa keluar, cuma ngobrol sama keluarga tentang hidup. Rasanya bahagia banget. Istirahat itu penting, biar kerja juga lebih baik. Tapi banyak orang China dengan budaya 996 selalu sibuk, terus jalan tanpa henti. Bule temukan kewarasan hidup di Indonesia. Tinggalkan tekanan stres negara maju. Strings whisper soft like falling leaves. Indonesia kini tengah menjadi saksi bisu atas sebuah tren migrasi emosional. Kedatangan warga negara asing yang mencari penyembuhan mental dan spiritual. Ribuan bule dari negara-negara maju terutama Amerika Serikat, Eropa dan Australia melaporkan bahwa mereka akhirnya merasa hidup beneran dan menemukan kewarasan setelah meninggalkan kehidupan yang mereka juluki sebagai perlombaan robot di negara asal mereka. In the breeze they tell it all. Drums beat steady like a heart beats cold. Cherry blossoms fall, fall, fall. Dancing. Para WNA yang memutuskan menetap di Indonesia sepakat bahwa kehidupan di negara-negara barat telah mencapai titik kritis kelelahan massal. Mereka menggambarkan kehidupan di sana sebagai siklus yang tidak pernah berakhir. Bangun pagi untuk mengejar target karir, dihantui tagihan biaya kesehatan, cicilan utang mahasiswa yang menumpuk dan tekanan terus-menerus untuk menghasilkan semuanya diukur dengan data dan angka. Kami dididik bahwa waktu sama dengan uang dan kebahagiaan sama dengan pencapaian. Kalau kamu tidak produktif, kamu dianggap gagal, ungkap seorang bule asal New York yang kini tinggal di Bali. Anak-anak kami diajarkan bersaing sejak taman kanak-kanak. Itu menciptakan tingkat stres, depresi, dan gangguan kecemasan yang terus meroket. Kami hidup dengan kekayaan materi, tapi miskin jiwa. Kondisi ini menciptakan masyarakat yang terfragmentasi, di mana isolasi sosial menjadi norma, dan interaksi seringkali bersifat transaksional. Rasa lelah mental dan fisik yang melanda akhirnya mendorong mereka mencari lingkungan yang menawarkan jeda, yang ternyata adalah Indonesia. Jika negara maju menonjolkan infrastruktur supermodern, Indonesia menawarkan sesuatu yang jauh lebih esensial dan tak ternilai harganya: kehangatan sosial. Di mata para warga negara asing, Indonesia adalah tempat di mana hidup terasa lebih manusiawi. Sikap santai, keramah taman spontan, dan budaya gotong royong yang masih kental menjadi penawar ampuh bagi rasa terisolasi yang mereka derita. Mereka menyaksikan pemandangan yang tak pernah mereka temukan di barat. Orang-orang asing saling bertegur sapa di warung kopi, makan bersama tanpa memandang status, dan menawarkan bantuan tanpa mengharapkan imbalan. Salah satu kisah yang paling sering diulang adalah mengenai aksi kebaikan tak terduga, seperti pengalaman seorang pria Australia yang kebingungan mencari uang receh untuk membayar ojek. Ketika ia hanya memiliki pecahan besar,
Seorang ibu tua yang kebetulan lewat justru spontan menyerahkan uang pecahan Rp20.000 untuk menolongnya. Nature's rhythm, pure and strong. Tentu saja menetap di Indonesia bukan tanpa tantangan. Beberapa kultur shock yang dialami antara lain. Pertama, budaya memberi hadiah yang masif. Mereka terkejut dengan kebiasaan tuan rumah yang selalu memberikan hadiah atau buah tangan berlimpah saat berkunjung. Sebuah tradisi yang menunjukkan keramahan yang mendalam. Kedua, struktur hierarki. Mereka harus menyesuaikan diri dengan bentuk sapaan yang lebih spesifik berdasarkan usia atau posisi. Kontras dengan budaya di negara asal mereka, misalnya Islandia, di mana memanggil semua orang dengan nama depan adalah hal yang biasa. Ketiga, makanan yang mengagumkan. Mereka memuji cita rasa masakan Indonesia yang dinilai sangat kompleks dan lezat, yang sering kali menjadi pusat dari setiap kumpul-kumpul sosial. Yang paling signifikan adalah kemampuan untuk hidup melambat. Bule-bule ini belajar untuk menerima ketidaksempurnaan dan ketidakpastian. Mereka belajar menikmati suara ayam di pagi hari, ngopi santai di teras, dan duduk diam tanpa harus merasa bersalah karena tidak produktif. Kepala mereka perlahan menjadi lebih tenang, dan mereka mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari pencapaian, tetapi dari koneksi dan kehadiran. Dari perspektif sosiologis, fenomena ini menunjukkan perbandingan antara masyarakat individualis di Barat dengan masyarakat kolektivis di Indonesia. Sementara Barat mengagungkan otonomi individu, Indonesia masih memegang teguh gotong royong dan hubungan komunal yang erat. Hal inilah yang menjadi vitamin spiritual bagi jiwa-jiwa yang kelelahan. Para bule ini mengakui bahwa hidup di Indonesia memang memiliki tantangan praktis, mulai dari kemacetan hingga birokrasi yang rumit. Namun bagi mereka manfaat emosional dan psikologis yang didapatkan jauh melampaui ketidaknyamanan praktis tersebut. Pada akhirnya Indonesia telah menjadi lebih dari sekedar rumah kedua. Ia adalah sebuah tempat rehabilitasi mental di mana orang asing tidak lagi harus berpura-pura sukses atau menjadi yang terbaik, tetapi diizinkan untuk menjadi diri sendiri. Mereka datang untuk mencari pelarian, namun menemukan sebuah makna hidup baru, sebuah kewarasan yang telah lama hilang di tengah kemajuan yang mereka ciptakan sendiri. The river flows, it moves along nature's rhythm, pure and strong. Soft as shadows, bright as day, the melody fades, but it stays in the soul where music plays. Aku baru pulang beli roti. You buy roti only? Give to Ina. Ini beli roti. Ah, thank you, my love.